ada silsilah. Setidak-tidaknya kata Saifuddin Ibrahim ada penolong pembantunya. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Abraham sampai Ismail sampai Rasulullah itu, alhamdulillah masih ada. Saya Google. Barusan saya ada Google itu. Saya mencari tahu apakah sampai Rasulullah ini. Ternyata ada. Sampai ada malah, Ustaz. Iya. Sekarang coba kita Google, Ustaz. Silsilah Paulus sampai Yesus. Jangankan ke Lukas. Atau jangankan ke Yesaya. Jangan ke Daud. Yang 900 sebelum Masehi. Sampai ke Yesus aja yang pada zaman itu. Ada nggak? Paulus ya. Tentang Paulus ya. Tidak, ini tentang pewahyuan. Ini sejarah Ustadz Hidayat. Kenapa masuk ke Islam, Bang? Ini dasar-dasar yang kita dengerin, Masya Allah, hebat. Ini saya nulis ini satu kertas HVS penuh ini. Kenapa nggak direkam aja, Bang? Direkam aja gitu. Saya mau minta nanti downloadannya, minta tolong ISDN keluarin ini. Nah, ini Bang Arman atau Pak Agus nih biasanya Ya, record. Pak Agus, Pak Arman, kalau enggak saya tagih setiap hari. Ini rekamannya oke banget. Sip, tagih uang aja, Bang. Wani Piro. Wani Piro, Wani tukeran surga. Udah lagi running kok. Lagi running recording. Lanjut Ustaz, lanjut. Tapi sebentar. Luar biasa nih pemaparan dari Aki Hidayah. Cuman di sini kan ada Mbak Maimunah. Siapa? Mbak Mai. Siapa kan itu? Maimunah. Siapa? Nanti dulu ya, nanti dijelasin bahwa beliau ini pengakuannya sih sinkretis. Kalau saya pikir dia sinkretis ya. Dia sinkretis ngaku sudah bersyahadat. Tadi bersyahadat lagi di sini. Lalu tapi dia SSI dan tidak bisa meninggalkan komunitas Protestannya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya lihat ini ya jauh lah dari kafah itu sebetulnya. Jadi bagus dari pemaparan Hidayah ini. Hidayah jangan limit dong. Bagus dari nggak boleh di-mute. Aki Hidayah ini cukup apa ya, sebetulnya itu memberikan pendidikan yang emang begitu apa adanya gitu. Oke, tapi kira-kira Mbak Maimunah ini mau ada tanggapan sedikit aja sebentar gitu. Pitmoy ya. Pitmoy. Mbak Pipit. Kita kasih waktu ya Hidayah kalau dia bicara ya. Iya. Ini Bang. Pokoknya. Silakan Mbak Pipit. Suaranya gedein Mbak. Gedein. Volume. Volume. Ada suaranya? Udah. Jelas, silakan bicara. Saya sudah mualaf, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa, tapi saya kalau yang Protestan ini sedikit-sedikit mau ditinggalkannya walaupun sebetulnya berat hati, tapi yang saksi-saksi Yehova masih tetap jalan sama itu tauhid saksi Yehova juga. Itu mau dijalani sama saya dua-duanya. Nggak ada tauhid di saksi Yehova. Ada yang tauhid di Islam? Nggak ada. Artinya nggak ada. Kata tauhid. Ya gini. Artinya kan agama itu eksklusif ya, Mbak Momo ya. Istilah-istilah agama ini saya agak melebar sedikit. Jadi istilah-istilah dalam agama itu memang eksklusif. Jadi itu adalah kebanggaan bagi penganutnya. Ya. Jadi kalau bagus buat saya gitu kalau andai kata Kristen menggunakan istilah-istilahnya sendiri, dan itu jauh lebih dihargai loh daripada bukan mencontek. Kalau dulu saya lebih kasar bilangnya, saya bilang mencopet dulu bilangnya. Padahal enggak lah. Pertanyaannya kalau pakai bahasa Arab, Kristen pakai bahasa Arab, pertanyaannya gini, konsumennya siapa sih? Konsumennya di Indonesia siapa? Orang bahasa Arab? Enggak ada yang bahasa Arab di sini. Enggak ada loh. Konsumennya itu pastilah orang Islam yang menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau begini kenyataannya, ini kan direkord ya, biar nanti juga akan saya publish. Ini artinya sudah bertabrakan dengan peraturan 3 menteri.
udah artinya sudah mendakwahkan agama kepada orang yang beragama. Itu nggak boleh itu. Di Indonesia nggak boleh itu. Jadi pertanyaannya sederhana aja. Konsumennya siapa sih? Kalau pakai menggunakan bahasa Arab, dengan segala apapun alasan yang sudah lebih dulu dari Islam sebelum Islam lahir, iya silakan aja di Arab sana. Nggak ada yang larang. Di sini kan di Indonesia. Kalau di Indonesia yang ditanya, Anda ini mau pakai istilah Arab, konsumennya siapa? Agama Anda kan bukan dari Arab. Anda Kristen aja juga dapatnya dari orang bule kan, dari Eropa, bukan dari Timur Tengah. Nah, gitu. Jadi kalau tauhid itu cuma ada di Islam, Mbak. Maaf ya kalau saya sedikit tegas, saya harus tegas dalam eksklusivitas agama-agama di Indonesia. Gitu loh, Mbak ya. Silakan lanjut. Saya menyembah Allah yang esa. Itu aja artinya. Allah yang esa. Ya Allahnya itu dalam konotasi siapa? Konotasi Islam yang nama Allah itu kan nama dalam Islam. Kalau dalam Kristen itu nama. Kristen ya nama. Saya Yehwa. Nah, artinya Allah yang pencipta alam semesta itu konotasinya Mbak Pipit itu apa? Nama atau predikat? Yehwa itu nama. Oh, bukan Allah kan namanya? Nah, artinya di sini terjadi sinkretik gitu loh, Mbak. Benar, ini terjadi sinkretik. Tadi saya sudah jelaskan, Islam itu akidah dulu, Mbak, baru ibadah. Bahkan Rasulullah ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal ke Yaman, sampai dipanggil lagi Mu'adz bin Jabal itu. Hai Mu'adz, kalau kamu ketemu mereka, sampaikan, perkenalkan dulu mereka kepada Allah. Nah, itu maksudnya akidah. Mereka mengenal Allah, tauhid segala macam, lalu sunnah aku rasulnya segala macam. Begitu. Baru setelah mereka mengenal Allah, dilanjutin dalam hadis. Setelah mereka mengenal Allah, katakan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 kali dalam sehari. Itu ibadah namanya. Setelah mengenal Allah. Nah ini Mbak Pipit aja mengenal Allah ini sebagai predikat. Bagaimana bisa sholat, Mbak? Bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh, karena itu akidah dulu. Baru ibadah, Mbak. Nah, Umar bin Khattab dalam istihad apa sih saya lupa ya, Umar bin Khattab, tidak mungkin beriman seseorang kalau dia tidak mengenal jahiliyah. Tidak mungkin bisa beriman seseorang. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi Islam itu bukan disatu-satuin dengan yang lain. Nah, pertanyaan saya kepada yang umum, mungkin sudah ada tahu lah ya di sini ya. Rasulullah dulu diutus di tanah Arab sana, itu diutus kepada orang-orang yang seperti apa sih? Quraisy. Iya, diutus kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang menyembah Allah. Ya. Rasul itu diutus kepada orang-orang yang menyembah Allah. Sayangnya mereka menyembah Allah selain menyembah Allah. Bentar, Bang. Itu Bang Al-Hidayah interupsi itu. Bentar. Ya. Ini dipahami oleh Pipit bahwa tidak interupsi itu, Bang. Halo. Itu Bang Al-Hidayah mau interupsi tadi. Bang Ilda. Sebentar, Bang Herman, tentang nama Allah. Iya, justru itu bagaimana dia bisa beribadah. Rasulullah bilang, kenalkan mereka kepada Allah. Kalau setelah mereka mengenal Allah, katakan Allah memerintahkan mereka sholat 5 kali sehari. Mbak Pipit ini nggak kenal Allah. Allahnya ini predikat loh, bukan nama loh tadi. Jadi gini Bang Herman, untuk kita benarkan itu tentu kita menggunakan Alkitabiah. Kalau kita yang meninggalkan Kristen ini karena kita sungguh ragu, apakah Yesus itu Allah atau tidak? Tentu ada ayatnya. Enggak kalau si Mbak Pipit ini kan Yesus bukan Allah ini. Iya, tapi gini, sesembahan lah gitu ya. Coba kalau kita boleh screen di 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Siapa nama Tuhan di situ? Aku nggak bisa. Coba aku share screen nih. Ya, silakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 24. 18 ayat 24. 1 Raja. Ini perjanjian lama ini. 18 ayat 24 sebentar ya. 1 Raja-Raja 18:24, 1 Raja-Raja 14:24 ya. Iya. Sah 18 kok sorry.
18 atau 14? Ya, 18 ayat 24. Bang Alda ya? Oh, 18. Betul. Ayat 24. Oke, aku baca ya. Kemudian, aduh apa ini notifikasi? Sorry. Aduh. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu. Nama enggak? Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya baiklah demikian. Kemudian Nama Allah kan? kamu memanggil nama. Kalau di sini Bang Ahli Dayat, di sini aku mencoba masuk berdasarkan kamus Bible. Jadi ada Allah huruf besar, kapital di depan, ada Allah huruf kecil. Nah, Allah di sini kalau dibaca lagi dalam begini. Yuda, sebentar. Mungkin Hidayah mau melanjutkan apa yang jadi argumennya melalui Bible ini. Biarkan dulu Hidayah jelasin. Gimana Hidayah? Jadi begini. Ya udah. Silakan Bang. Poin yang saya mau ambil kemudian adalah nama. Tidak kepada huruf kecil atau huruf besar atau sembahan. Karena yang menyatakan ini adalah nabi. Itulah saya bilang ajaran mohon maaf, di pihak sebelah itu amburadul. Sehingga ada huruf kecil, ada huruf besar yang dicocok melebihkan untuk mendapatkan Tuhan. Walhal yang menyatakan nama-nama Tuhan, sesembahan itu adalah nabi. Mau itu kecil, mau itu besar, tidak ada Tuhan kecil, tidak ada Tuhan besar. Apa yang di dalam keyakinan Islam? Apakah bila ditulis Allah kecil itu adalah kecil gitu? Betul. Begitu juga kalau kita itu yang cukup surprise bagi saya gitu ya. Mbak Indri lagi siapa? Mbak Pipit Moy ini menyatakan sudah beribadah, sholat, puasa segala macam, tetapi dalam akidahnya itu tidak mengenal Allah, gitu ya. Oke, saya share screen-nya. Sekarang saya bisa share screen-nya. Bahkan Abu Jahal sendiri, Mbak Pipit tahu Abu Jahal nggak? Tahu Abu Jahal nggak? Itu musuh besar Islam pertama itu. Dan dia itu Iya termasuk pamannya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau paman yang dimaksud itu mungkin Abu Lahab kali ya. Abu Lahab ya. Nggak, ini Abu Jahal, ini biangnya Quraisy ini. Coba ya. Nah, biangnya Quraisy. Masih termasuk pamannya Rasul, tapi bukan hubungan dengan Abdullah dia. Agak jauh. Ini dia bisa disebut rajanya Quraisy. Kalau ada raja di Quraisy, dia rajanya Quraisy. Ya. Bahkan Abu Jahal ini berdoa kepada Allah. Abu Jahal tahu siapa Allah gitu loh. Suaranya. Ya, Abu Jahal itu tahu siapa Allah. Allahumma aqta'una rahima. Itu baca di sini. Ya Allah, orang yang paling mutus silaturahim di antara kami dan yang paling membawa sesuatu yang aneh yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia besok. Ini doanya Abu Jahal. Doanya jahat. Bang, suaranya agak ya, Bang. Enggak bicara ini orang jahat ataupun tidak, ya. Abu Jahal itu musuhnya Rasulullah, musuhnya Islam pertama, paling besar itu di Quraisy di Mekah. Ini cerita perang Badar ini, Mbak. Pimpinan perang Badar ini. Suara Bang Arman agak ya. Enggak, yang lain dengar nggak suara gua? Putus-putus nggak? Jelas. Putus. Kalau di aku putus-putus ya. Sinyal lo ya berarti. Kalau abang emang putus-putus kedengeran di saya, Bang. Sorry? Kalau Bang Arman jelas. Artinya di sini Bu Pipit, rajanya orang musyrik itu menuhankan Allah, Bu, tetapi menuhankan juga yang lain. Perantara. Jadi kalau orang tidak bertuhankan Allah itu kafir saja, nggak disebut musyrik, kafir saja dia. Tapi kalau dia menuhankan Allah tapi menuhankan yang lain, itu musyrik namanya, Bu. Nggak ada gunanya ibadah apapun itu. Ibadah apapun, amal ibadah apapun hapus itu, Bu. Nah, ini rajanya Quraisy
mengenal Allah dan berdoa kepada Allah. Nah, coba itu bayangkan. Berhala juga, Bu. Gitu. Iya. Persoalannya Quraisy adalah dia menyembah Tuhan lain selain Allah. Itu persoalan yang paling tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, musyrik. Satu lagi Bang Arman saya nambahin. Jadi gini Bu Pipit, Bu Moy. Jadi pada zaman Rasulullah itu bukan nggak ada orang Yahudi, malah Rasulullah itu memimpin suatu negara, di dalamnya itu ada Nasara dan ada Yahudi. Tuhannya Rasulullah itu Allah, Tuhan Yahudi itu Yahweh, Tuhan Nasrani itu adalah Bapak atau disebut juga Yesus. Boleh tanya dengan saudara lainnya. Nggak pernah ada yang dicampur adukan. Dan dikatakan waktu terjadi perjanjian yang diinginkan oleh orang Quraisy, "Hai Muhammad, hari ini aku akan menyembah Tuhanmu. Besok lusa engkau harus menyembah kepada Tuhanku." Lalu timbul ayat Quran yang menyatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Agama kamu, agama kamu, agama saya nggak bisa dicampur adukan. Tuhan kamu Yahweh, Tuhan saya Allah ya Allah. Itu urusan amalukum dan amaluna. Gitu. Maksudnya perbuatan kamu, perbuatan saya. Nanti dibuktikan dengan kitab sucinya, apakah kitab suci itu bisa dijadikan pedoman hidupnya ibu nantinya. Mana kitab suci yang ibu katakan Yohefave maupun Al-Quran yang bisa dijadikan pedoman hidup secara normalnya manusia. Itu yang kita harus ambil. Begitu loh Bu. Di dalam beragama harus sesuai dengan akal dan kriteria kita sebagai manusia. Apalagi ada ayat lain, Bang Budi. Ayat lain, kalau Allah ada orang mencampur adukan antara hak dan yang batil dan mengambil jalan tengah di antara keduanya, itu kafir yang sebenar-benarnya. Manzilatul wal manzilatain. Itu kafir yang sebenar-benarnya. Silakan buka An-Nisa 150 151. Betul. Itu kafir itu, Bu. Disebut kafir, nggak bisa disebut muslim. Gitu. Jadi kalau masuk Islam itu kafah semampunya dia gitu loh. Tidak menggabung-gabungkan dengan akidah yang lain, nggak bisa nggak. Karena murni milatu Ibrahim itu murni hanya bertuhankan satu Tuhan saja, satu Rob saja, menyembah pada satu ilah saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu ada di surat Al-Mumtahanah semalam yang kita bahas ya, Bang Budi ya. Mumtahanah. Tuh. Masyaallah. Gitu Bu, jadi nggak bisa dicampur adukan. Oke, Bu Bibit. Oh ya, satu lagi saya mau bertanya sama Ustadz Al-Hidayah ini. Kenapa saya panggil Ustadz? Karena Allah sudah melebihkan dia di antara kita, yaitu hidayah. Kita belum dapat yang namanya hidayah, cuma dia. Orang-orang yang ada di luar Islam, masuk ke Islam, akhirnya diberikan hidayah Allah. Maka saya layak untuk menyebutnya dia Ustadz. Subhanallah. Ustadz Hidayah, saya mau nanya, ada nggak di ayat Bible yang menyatakan bahwa di dalam Bible itu para imamnya itu terjadi perselisihan paham tentang masalah keagamaan dan ketuhanannya? Tolong penjelasan Ustadz Hidayah. Para imam berselisih tentang agama? Ya, agama dan Yesus itu dimati. Maksudnya gimana itu Ustaz? Permasalahan silih paham, bertentangan paham tentang masalah agamanya dia dan tentang Yesus dan tentang kematian Yesus. Oh, kematian. Boleh nggak? Ada nggak ayat itu? Kalau tentang agama itu yang saya baca, boleh kita baca di Yohanes pasal 7 dari ayat 15. Itu tentang agama Yahudi. Sebab di Bible ini yang banyak disebutkan hanya agama Yahudi ini. Bukan agama Yahudi, tapi mengacu kepada orang-orang Yahudi. Itu. Sebab memang jelas Yesus itu kan diutus hanya kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Tidak mungkin dia itu kemudian menyebutkan orang Indonesia di situ. Karena memang Yesus itu memang tidak tahu yang kemudian namanya ini ditulis oleh Indonesia. Jadi tentang apalagi Malaysia ya. Apalagi Malaysia. Jadi tentang kematian. Kalau penyaliban Yesus itu terlalu banyak yang bertabrakan itu ayat.
di dalam Bible yang tidak konsisten, yang tidak benar dari redaksi satu ayat. Nah, kalau kita membuktikan Yesus ini benarkah diserupakan atau tidak? Kalau dalam Islam itu memang wallahu alam yang saya tahu setakat ini. Karena Allah hanya menegaskan diserupakan tetapi tidak disebutkan kan gitu. Tapi dalam Bible Yudas lah yang dibayar 30 uang keping perak. Kalau kita baca dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 20, itu tentang penceritaan. Bahkan di Injil Matius dari ayat 25 sampai 60 lah kita boleh baca di situ kronologinya, penyalibannya. Ada di situ yang mengatakan sebelum Yesus disalib kan dia jubahnya dulu diceritakan. Warna apa? Ada yang mengatakan abu-abu, ada yang mengatakan merah jambu. Kenapa tidak konsisten padahal satu kitab? Itu untuk membuktikan Yesus itu mati atau tidak. Nah, kemudian ayat Bible juga mengatakan minuman Yesus itu ada yang hempodu, ada yang mengatakan madu. Jam Yesus disalib itu ada yang pukul 3, ada yang pukul 12. Yang memikul kayu salib Yesus itu ada yang Yudas, ada yang Yesus. Bukan di Simeon Siren. Siapa? Simeon Siren yang mikul salib Yesus. Memukul Yudas. Memikul. Ya, memikul Simon Siren. Memikul kayu salib Yesus. Memikul atau memukul? Memikul itu membawa salib Yesus tuh, kalau nggak Yesus ya Simon Siren. Coba kita baca di Markus 15 ayat 25, Yohanes 19 ayat 44. Ataupun di Matius 27:45. Markus dan Matius itu mengkisahkan itu Simon Siren. Simon dari Kirene yang manggil. Simon Siren. Kalau Yohanes bilang Yesus yang bawa sampai Golgota. Iya. Jadi sendiri. Romanya bilang kesian dia capek gitu kan. Mungkin bertukar ya, mungkin mereka bertukar. Jadi Bang, udah direvisi Bang tahun 98 Bang direvisi Bang. Bang, lanjut Bang. Lanjut Bang. Jam 9 disalib, jam 12 gelap gulita, jam 3 wafat. Ya silakan Bang Ilda ya, dijelasin dulu Bang, lanjut. Oke. Jadi kalau kita balik tanya kepada orang Yahudi, kita tanya sekali lagi, apakah mereka ini mengenal Yesus? Pasti sebagai Tuhan di sana, pasti sebagai Tuhan ya, pasti sebagai Tuhan. Dalam kisah Bible ini, jangan kita bilang ke kita Al-Quran. Sebagai Tuhan. Kan Tuhan ini menurut Kristen mereka mengenal apa yang dituhankan mereka. Itu kata-kata Kristen, bukan kata-kata kita Islam. Karena bagi mereka, kepercayaan mereka, harus Tuhan itu datang menyatakan diri kepada manusia. Kan begitu? Betul. Nah, kenapa masa ditangkap? Coba kita baca di Yohanes bab 18 ayat 3-8. Yesus memberitahukan kepada orang-orang Romawi, akulah dia sebanyak 3 kali. Kenapa? Kok orang-orang tiba-tiba tidak kenal Yesus? Padahal dia ini Tuhan loh. Apalagi dia ini jadi buruan, dicari orang ini. Bila mereka sudah menghampiri, bahkan bersama-sama mereka ada Yudas Iskariot. Kenapa Yudas tidak menunjuk langsung itulah Yesus? Tapi Al-Quran mengatakan, sungguh mereka dalam keraguan-raguan yang nyata. Mereka tidak yakin tentang apa yang mereka salibkan. Buktinya, akulah sebanyak 3 kali. Lalu Yudas pun mundur, lalu pingsan. Itu. Jadi dari redaksi-redaksi ayat ini, tidak ada satu ayat yang konsisten mengatakan Yesus itu betul-betul dari ayat ini tersalib sampai mati. Belum lagi di alam kubur. Ada yang mengatakan 2 orang malaikat, ada yang mengatakan 1 perempuan dijumpai di kuburan Yesus. Jadi inilah, kalau kita berpikir lebih jauh, ayat-ayat yang sebegini, apakah perlu kita imani? Enggak. Boleh tanya enggak? Ya, silakan. Boleh Bu, boleh, silakan. Ini kemarin udah dibahas sama Varian masih ada. Ya. Kemarin ngebahas ini. Ya, tapi masih belum puas.
yang di surat Maryam ayat 33 kan gini, selamat sejahtera atas diriku pada hari di mana aku dilahirkan dan pada hari di mana aku diwafatkan. Bang Budi deh, Bang Budi. Ya. Biar Bang Arman. Biarin Bang Budi. Lanjut, Bu. Oh, saya udah tahu itu kan masalah Madi dan Budori itu. Ya, tapi gini Bang Arman, bentar Bang. Bagus pertanyaan ini. Lanjut dulu Bu, lanjut dulu Bu. Ini ya ngebahas ini kemarin udah sama kalian tapi mau bahas lagi. Selamat sejahtera atas diriku pada hari di mana aku dilahirkan, ini Isa ya, dan pada hari di mana aku diwafatkan, selanjutnya pada hari di mana aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sekarang ini keterangannya yang 34, itulah Isa putra Maryam, itulah perkataan yang benar yang kami firmankan di mana mereka berselisih paham tentang kebenarannya. Ini keterangannya. Yang 33 itu lahir, wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Yang 34, itulah Isa putra Maryam, itulah perkataan yang benar yang kami firmankan, di mana mereka berselisih paham tentang kebenarannya. Pertanyaannya, Bu. Ya, kalau dilihat di ayat yang 33 itu, Isa pernah lahir, pernah wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Terus kan orang Muslim kan bilang itu mah doa. Nggak pernah wafat, siapa yang bilang pernah wafat? Nah, terus tapi ini keterangan yang ketiga-empatnya ini itulah. Ya udah, itu kebenaran bahwa itulah ada suara yang benar. Halo. Itulah kisah yang benar gitu kan, Bu. Pertanyaan saya tadi, Isa pernah mati. Nggak ada suara ini. Taruh lihat. Isa pernah mati gitu loh. Itu yang bilang siapa? Ini di 33. Ayat 33, surat Maryam ayat 33. Ya, itu kan nggak ada faktor waktunya. Coba ya. Ini gimana nih, saya mau bukan share screen, ini gimana caranya share screen ya? Oke, ini gini. Pencet hijau aja, Bang. Keterangannya. Bentar. Keterangan, bagaimana keterangan? Ya, 33 dulu. Bisa keterangannya justru mendukung saya loh. Coba yang 33 dulu. Ya makanya gitu. Kalau ini ada Bang Budi aja deh. Yang mana, Bang? Ini bisa yang 33. Kesejahteraan. Will it do. Ini past tense. Dilihat kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini ibu semalam kita bicarakan ya, Bang ya. Belum. Ibu Pipit, menurut Ibu Al-Quran itu yang saya tanya dulu ya, Bu ya, sebentar ya. Sebentar, Bu. Bentar ya. Ini lihat saya screen nggak, Bu? Iya, kelihatan. Yang Al-Quran itu yang mana, Bu? Yang di bawah garis merah atau yang di atas garis merah? Yang bawah kan itu. Saya tanya aja. Yang disebut Al-Quran, tulisan Al-Quran, itu yang di bawah garis merah atau yang di atas garis merah? Yang di atas itu tulisan asli, yang bawah terjemahan. Oke, terjemahan. Kalau terjemahan itu pasti persis sama nggak dengan apa yang diterjemahkan? Seharusnya. Enggak. Kenapa? Karena di sini nggak ada faktor waktu. Coba itu artinya kalau ada hari aku telah dilahirkan. Ini nih kata-katanya nih. Ini saya kasih biru ya. Ini past tense ini. Nih. Ya, ini nama bahasa Arabnya fi'il madi. Oke, kalau amutu ini future tense, Bu. Sekarang. Ke depan. Anita. Ini kan dia orang pertama ngomongin dirinya kan. Kecuali kalau seseorang ngomongin pihak kedua tuh bisa jadi fi'il amr atau bahkan bisa jadi madi. Ada hamzahnya ini. Ini sama, Bu. Ini features. Nggak ada faktor waktu dalam terjemahan ini. Tapi Ibu sandarkan argumen ini. Saya jelaskan ini. Seharusnya jadi pada hari aku telah dilahirkan.
pada hari aku akan dimatikan, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Gitu, Bu. Itu kalimat terjemahannya. Kalau mau pakai faktor waktu.